kelompok yang akan presentasi apakah sudah siap? Halo? Sudah, Bu. Izin share screen, Bu. Baik, Bu. Apakah bisa dimulai? Silakan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Mega dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul IT Infrastruktur dan Emerging Technology. Next. Pertama, mendefinisikan infrastruktur IT. Yang pertama, infrastruktur teknologi informasi atau TI sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi spesifik perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi mencakup investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang dibagikan di seluruh perusahaan atau di seluruh unit bisnis perusahaan. Layanan yang mampu diberikan perusahaan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawannya merupakan fungsi langsung dari infrastruktur teknologinya. Idealnya, infrastruktur ini harus mendukung bisnis perusahaan dan strategi sistem informasi. Perspektif platform layanan ini memudahkan untuk memahami nilai bisnis yang diberikan oleh investasi infrastruktur, layanan internet berkecepatan tinggi menghemat waktu tunggu karyawan sekitar 1 jam per hari untuk informasi internet. Tanpa PC dan koneksi internet ini, nilai karyawan yang satu ini bagi perusahaan mungkin akan terpotong setengahnya. Next. Selanjutnya ada evolusi infrastruktur teknologi informasi. Ada 5 tahap dalam evolusi ini, masing-masing mewakili konfigurasi daya komputasi dan elemen infrastruktur yang berbeda. Teknologi yang mencirikan satu era juga dapat digunakan dalam periode waktu lain untuk tujuan lain. Next. Next, Mas Jovan. Baik, yang pertama, era mainframe dan komputer mini yang bertujuan umum. Dari tahun 1959 hingga sekarang. Pengenalan mesin transistorisasi IBM 1401 dan 7090 pada tahun 1959 menandai awal dari penggunaan komersial yang luas dari komputer mainframe. Pada tahun 1965, komputer mainframe muncul dengan diperkenalkannya seri IBM 360. IBM 360 adalah komputer komersial pertama yang dapat menyediakan waktu berbagi, multitasking, dan memori virtual dalam model yang lebih maju. Era mainframe adalah periode komputasi yang sangat terpusat di bawah kendali pemrograman profesional dan operasi sistem, dengan sebagian besar elemen infrastruktur disediakan oleh satu vendor, produsen perangkat keras dan perangkat lunak. Pola ini mulai berubah dengan diperkenalkannya komputer mini yang diproduksi oleh Digital Equipment Corporation pada tahun 1965. Next. Next, Mas Jovan. Nomor 2,
era komputer pribadi dari tahun 1991 hingga sekarang. Kemunculan IBM PC pada tahun 1981 sebagai awal dari era PC karena merupakan mesin pertama yang diadopsi secara luas oleh bisnis Amerika. Proliferasi PC pada 1980-an dan awal 1990-an meluncurkan serentetan alat perangkat lunak produktivitas desktop pribadi, yaitu pengolahan kata, spreadsheet, perangkat lunak, presentasi elektronik, dan program manajemen data kecil yang sangat berharga bagi pengguna rumahan dan korporat. PC ini adalah sistem yang berdiri sendiri sampai perangkat lunak sistem operasi PC pada 1990-an memungkinkan untuk menghubungkannya ke dalam jaringan. Next. Ketiga, era klien atau server dari tahun 1983 hingga sekarang. Klien adalah titik masuk pengguna, sedangkan server biasanya memproses dan menyimpan data bersama, menyajikan halaman web, atau mengelola aktivitas jaringan. Istilah server mengacu pada aplikasi perangkat lunak dan komputer fisik, tempat perangkat lunak jaringan berjalan. Jaringan klien atau server yang paling sederhana terdiri dari komputer klien yang terhubung ke komputer server dengan pemisahan pemrosesan antara dua jenis mesin, arsitektur klien atau server dua tingkat. Dapat ditemukan di bisnis kecil, kebanyakan perusahaan memiliki arsitektur klien atau server yang lebih kompleks dan bertingkat, di mana pekerjaan seluruh jaringan diseimbangkan pada beberapa tingkat server yang berbeda, tergantung pada jenis layanan yang diminta. Perangkat lunak server web bertanggung jawab untuk menemukan dan mengelola halaman web yang disimpan. Next. Yang keempat, era komputasi perusahaan dari tahun 1992 hingga sekarang. Pada awal 1990-an, perusahaan beralih ke standar jaringan dan perangkat lunak yang dapat mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang berbeda di seluruh perusahaan ke dalam infrastruktur seluruh perusahaan. Pada tahun 1995, perusahaan bisnis mulai serius menggunakan standar jaringan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol untuk menyatukan jaringan mereka yang berbeda. Infrastruktur teknologi informasi yang dihasilkan menghubungkan bagian-bagian yang berbeda dari perangkat keras komputer dan jaringan yang lebih kecil ke dalam jaringan seluruh perusahaan, sehingga informasi dapat mengalir dengan bebas ke seluruh organisasi dan antara perusahaan dan organisasi lain. Next. Yang kelima, era komputasi awan dan seluler dari tahun 2000 hingga sekarang. Pertumbuhan kekuatan bandwidth internet telah mendorong model klien atau server satu langkah lebih jauh menuju apa yang disebut model komputasi awan. Komputasi awan mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke kumpulan sumber daya komputasi bersama, yaitu komputer, penyimpanan, aplikasi, dan layanan melalui jaringan, yaitu seringkali internet. Sumber daya komputasi awan ini dapat diakses sesuai kebutuhan dari perangkat dan lokasi manapun yang terhubung. Komputasi awan sekarang menjadi bentuk komputasi yang paling cepat berkembang. Next. Next, Mas Jovan. Yang C, mendorong teknologi evolusi infrastruktur.
Perubahan infrastruktur teknologi informasi dihasilkan dari perkembangan pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, perangkat keras, dan perangkat lunak telekomunikasi dan jaringan, dan desain perangkat lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial sekaligus mengurangi biaya serta eksponensial. Berikut perkembangan penting. Next. Hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Pada tahun 1965, Gordon Moore, Direktur Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Fairchild Semiconductor, menulis di majalah Electronics bahwa sejak chip mikroprosesor pertama diperkenalkan pada tahun 1959, jumlah komponen pada chips dengan biaya produksi terkecil per komponen, atau yang umumnya disebut transistor, meningkat 2 kali lipat setiap tahun. Pernyataan ini menjadi dasar hukum Moore. Moore kemudian mengurangi tingkat pertumbuhan menjadi 2 kali lipat setiap 2 tahun. Setidaknya ada 3 variasi hukum Moore. Tidak ada yang pernah dinyatakan oleh Moore. Yang pertama, kekuatan mikroprosesor berlipat ganda setiap 18 bulan. Yang kedua, kekuatan komputasi berlipat ganda setiap 18 bulan. Dan yang ketiga, harga komputasi turun setengahnya setiap 18 bulan. Next. Selanjutnya ada hukum penyimpan digital massal. Penggerak teknologi kedua dari perubahan infrastruktur TI adalah hukum penyimpanan digital massal. Jumlah informasi digital kira-kira 2 kali lipat setiap tahun. Lyman dan Varian 2003. Untungnya biaya penyimpanan informasi digital turun pada tingkat eksponensial 100% per tahun. Next. Selanjutnya ada hukum Metcalfe dan teknologi jaringan hukum. Robert Metcalfe, penemu teknologi jaringan area lokal internet, mengklaim pada tahun 1970 bahwa nilai atau kekuatan jaringan tumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan dan menunjukkan peningkatan skala akhir yang diterima anggota jaringan karena semakin banyak orang bergabung dengan jaringan. Menurunnya biaya komunikasi dan internet. Penggerak teknologi keempat yang mengubah infrastruktur TI adalah penurunan cepat dalam biaya komunikasi dan pertumbuhan eksponensial dalam ukuran internet. Yang kedua, untuk memanfaatkan nilai bisnis yang terkait dengan internet, perusahaan harus memperluas koneksi internet mereka. Next. Selanjutnya, standar dan pengaruh jaringan. Standar teknologi adalah spesifikasi yang menetapkan kompatibilitas produk dan kemampuan untuk berkomunikasi dalam jaringan. Standar teknologi melepaskan skala ekonomi yang kuat dan mengakibatkan penurunan harga karena produsen berfokus pada produk yang dibuat dengan standar tunggal. Next. Yang B, komponen infrastruktur TI. Infrastruktur TI saat ini terdiri dari 7 komponen utama. Komponen-komponen ini merupakan investasi yang harus dikoordinasikan satu sama lain untuk menyediakan infrastruktur yang koheren bagi perusahaan. Ada 7 komponen utama yang harus dikoordinasikan untuk menyediakan infrastruktur TI yang koheren bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Platform perangkat keras komputer.
2. Platform sistem operasi. 3. Aplikasi perangkat lunak perusahaan. 4. Manajemen dan penyimpanan data. 5. Platform internet. Selanjutnya ada platform jaringan telekomunikasi. Yang terakhir, layanan dan konsultasi integrasi sistem. Next. 1. Platform perangkat keras komputer. Platform adalah perangkat keras dasar komputer dan perangkat lunak atau sistem operasi tempat aplikasi perangkat lunak dapat dijalankan. Yang kedua, platform sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon atau suatu proses dalam sistem operasi yang berjalan di background proses untuk program komputer. Yang ketiga, aplikasi perangkat lunak perusahaan. Melalui perangkat lunak, data dikumpulkan, diolah, dan disajikan untuk mendukung aktivitas bisnis organisasi. Yang keempat, manajemen dan penyimpanan data. Bertanggung jawab dalam mengolah dan mengatur data organisasi sehingga data tersebut dapat digunakan dan diakses dengan mudah. Next. Selanjutnya yang kelima ada platform jaringan atau telekomunikasi. Platform jaringan komunikasi data dan telekomunikasi biasanya disediakan oleh perusahaan jasa komunikasi, data, dan telekomunikasi yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas, layanan nirkabel, dan akses internet. Yang keenam, platform internet. Platform internet harus berhubungan dengan infrastruktur jaringan perusahaan secara menyeluruh dan juga perangkat keras serta perangkat lunak. Tersedia perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan untuk mendukung website milik perusahaan termasuk web hosting, routers, kabel, atau peralatan wireless. Yang terakhir, layanan dan konsultasi integrasi sistem. Perusahaan konsultan dapat menyediakan layanan keahlian untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi perusahaan tersebut sehingga perusahaan dapat lebih fokus terhadap bisnis utamanya. Integrasi perangkat lunak memastikan infrastruktur baru dapat bekerja dengan sistem lama. Next. Selanjutnya ada 7 tren perangkat keras platform. Yang pertama, platform digital seluler. Platform ini muncul sebagai alternatif untuk PC dan komputer yang lebih besar. Smartphone, iPhone, dan Android telah menggunakan banyak fungsi PC, termasuk mentransmisikan data, menjelajahi web, mengirim email dan pesan instan, menampilkan konten digital, dan bertukar data dengan sistem internal perusahaan. Yang kedua, konsumerisasi TI dan BYOD. BYOD adalah salah satu aspek konsumerisasi TI di mana teknologi informasi baru yang pertama kali muncul di pasar konsumen menyebar ke organisasi bisnis. Tidak hanya mencakup perangkat pribadi seluler, tetapi juga penggunaan bisnis layanan perangkat lunak yang berasal dari pasar konsumen juga. Next. Yang ketiga ada komputasi kuantum. Komputasi kuantum adalah teknologi yang muncul dengan potensi untuk secara dramatis meningkatkan kekuatan pemrosesan komputer untuk menentukan jawaban atas masalah yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipecahkan oleh komputer konvensional. Yang keempat, virtualisasi.
Virtualisasi adalah proses penyajian sekumpulan sumber daya komputasi seperti daya komputasi atau penyimpanan data, sehingga semuanya dapat diakses dengan cara yang tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Yang kelima, ada komputasi awan. Komputasi awan adalah model komputasi di mana pemrosesan komputer, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan sebagai kumpulan sumber daya virtual bersama melalui jaringan terutama internet. Sumber daya komputasi awan ini dapat diakses sesuai kebutuhan dari perangkat dan lokasi manapun yang terhubung. Next. Selanjutnya yang keenam ada komputasi hijau. Komputasi hijau atau TI hijau mengacu pada praktik dan teknologi untuk merancang, membuat, menggunakan, dan membuang komputer, server, dan perangkat terkait monitor dan perangkat terkait seperti monitor, printer, perangkat penyimpanan, dan sistem jaringan dan komunikasi untuk meminimalkan dampak pada lingkungan. Yang terakhir, prosesor berkinerja tinggi dan hemat daya. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan daya dan perluasan perangkat keras adalah dengan menggunakan prosesor yang lebih efisien dan hemat daya. Prosesor multicore adalah sirkuit terintegrasi di mana 2 atau lebih inti prosesor telah terpasang untuk meningkatkan kinerja, mengurangi konsumsi daya, dan pemrosesan simultan yang lebih efisien dari beberapa tugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada 4 tema utama dalam evolusi platform perangkat lunak kontemporer. Yang pertama ada Linux dan perangkat lunak sumber terbuka. Perangkat lunak sumber terbuka adalah jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Yang kedua ada jasa, HTML, dan HTML5. Java dirancang untuk beroperasi di komputer atau perangkat komputasi apapun terlepas dari sistem operasi perangkat tersebut. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara ditempatkan pada halaman web dan untuk membuat tautan dinamis ke halaman web dan objek lain. Next. Selanjutnya ada HTML5 yang merupakan evolusi dari HTML yang memungkinkan pengguna untuk menyematkan gambar, audio, video, dan elemen lain secara langsung ke dalam dokumen tanpa pengaya intensif prosesor. Tema selanjutnya ada layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Layanan web merupakan salah satu set komponen beberapa perangkat lunak yang digabungkan secara langsung yang bertukar informasi satu sama lain. Layanan web dapat digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web standar terbuka yang menghubungkan sistem dari 2 organisasi berbeda dan sistem yang berbeda dalam satu organisasi tanpa pengodean khusus. Kumpulan layanan web yang saling berkomunikasi dan digunakan untuk membangun sistem perangkat lunak perusahaan inilah yang dikenal sebagai arsitektur berorientasi layanan. Next. Berikut merupakan contoh layanan web, yaitu susunan strukturnya pada perusahaan sewa mobil dolar. Dapat dilihat ada server dari perusahaan dolar sendiri, sewa mobil dolar dengan
dengan menggunakan layanan web pada situs web Southwest Airlines. Dari layanan web ini tergabung beberapa sistem. Yang pertama ada sistem barat daya, sistem operator, sistem reservasi, sistem nirkabel web, dan ada Fagusu bisnis mitra sistem yang bergabung dalam layanan web. Next. Tema selanjutnya ada pengalihan daya perangkat lunak dan layanan cloud. Saat ini banyak perusahaan bisnis terus mengoperasikan sistem warisan yang untuk terus memenuhi kebutuhan bisnis dan akan sangat mahal apabila perusahaan menggantinya. Tetapi mereka dapat membeli atau menyewa sebagian besar aplikasi perangkat lunak baru mereka dari sumber eksternal. Nah, di sini ada 3 sumber eksternal untuk perangkat lunak. Yang pertama ada paket perangkat lunak dari vendor perangkat lunak komersial. Paket perangkat lunak adalah seperangkat program perangkat lunak yang tersedia secara komersial yang telah tersedia sebelumnya, yang menghilangkan kebutuhan perusahaan untuk menulis program perangkat lunak sendiri untuk fungsi tertentu seperti pemrosesan penggajian atau penanganan pemesanan. Yang kedua ada outsourcing pengembangan aplikasi custom ke vendor eksternal. Perangkat lunak outsourcing ini memungkinkan perusahaan untuk mengontrakkan pengembangan perangkat lunak khusus atau pemeliharaan program warisan yang ada ke perusahaan luar yang sering beroperasi di luar negeri di wilayah yang berupah rendah di dunia. Misalnya, regulator komunikasi Inggris Ofcom baru-baru ini menandatangani kontrak 6 tahun senilai €23 untuk mengalihdayakan aplikasi dan manajemen infrastruktur ke NIIT Teknologi. Yang ketiga ada layanan dan alat perangkat lunak berbasis cloud. Alih-alih membeli dan menginstal program perangkat lunak, perusahaan dapat berlangganan menyewa fungsi yang sama dari layanan ini dengan pengguna membayar baik berdasarkan langganan atau per transaksi. Contoh utama dari perangkat lunak sebagai layanan yaitu SaaS adalah Salesforce.com. Next. Nah, yang berikut ada tantangan dalam mengelola infrastruktur TI dan solusi manajemennya. Yang tantangannya ada yang pertama, menangani perubahan platform dan infrastruktur dengan memperhatikan skalabilitas yang mengacu pada kemampuan komputer, produk, atau sistem untuk berkembang untuk melayani sejumlah besar pengguna dengan baik. Yang kedua ada manajemen dan tata kelola infrastruktur, yaitu menyangkut pada siapa penanggung jawab atas infrastruktur TI. Infrastruktur yang dimaksud adalah investasi dalam TI yang memakan biaya yang tidak sedikit sehingga harus dikelola dengan baik. Yang kedua selanjutnya yang ketiga, melakukan investasi infrastruktur yang bijaksana. Ini terkait seberapa besar perusahaan akan berinvestasi pada infrastruktur TI. Infrastruktur TI sendiri adalah investasi besar bagi perusahaan. Jika terlalu banyak dihabiskan untuk infrastruktur TI, itu akan yang nantinya dapat menganggur dan merupakan hambatan pada kinerja keuangan perusahaan. Dan apabila terlalu sedikit dibelanjakan, layanan bisnis yang penting tidak dapat diberikan dan pesaing perusahaan akan mengungguli perusahaan yang kurang berinvestasi pada infrastruktur TI ini. Panduan solusi termasuk ini next. Nah, selanjutnya ada solusi, yaitu panduan solusi termasuk
menggunakan modal kekuatan kompetitif untuk menentukan berapa banyak yang dapat dibelanjakan untuk infrastruktur TI, dan di mana perusahaan melakukan investasi infrastruktur strategis dan menetapkan total biaya kepemilikan atau TCO, aset teknologi informasi. Total biaya untuk memiliki sumber daya teknologi tidak hanya menyangkut biaya asli, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer, tetapi biaya untuk meningkatkan perangkat keras dan meningkatkan perangkat lunak, pemeliharaan, dukungan teknis, dan pelatihan. Banyak perusahaan beralih ke komputasi awan dalam upaya untuk mengurangi biaya platform TI mereka. Ini di samping sudah ada tabel mengenai total cost of ownership, komponen biaya untuk pemeliharaan infrastruktur TI. Dapat dilihat untuk komponen akuisisi perangkat keras, komponen biayanya adalah harga beli peralatan perangkat keras komputer, termasuk komputer, terminal, penyimpanan, dan printer. Akuisisi perangkat lunak, komponen biayanya, pembelian dan lisensi perangkat lunak untuk setiap pengguna. Instalasi, biaya untuk menginstal komputer dan perangkat lunak. Pelatihan adalah biaya untuk memberikan pelatihan bagi spesialis sistem informasi dan pengguna akhir. Yang selanjutnya, nah ini merupakan model kekuatan kompetitif untuk infrastruktur perusahaan. Yang pertama ada survei permintaan pasar terkait dengan layanan pelanggan, layanan pemasok, dan perusahaan jasa. Yang kedua analisis bisnis, yaitu analisis bisnis strategi perusahaan mengenai nilai layanan perusahaan dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, strategi TI, infrastruktur, dan biaya itu terkait dengan pemeriksaan rancangan strategi teknologi informasi perusahaan yang diselaraskan dengan rencana bisnis, serta analisis total biaya infrastruktur TI-nya. Selanjutnya yang keempat itu ada informasi teknologi, itu terkait dengan mengenai posisi status teknologi perusahaan, apakah teknologi perusahaan ini dapat mengikuti teknologi saat ini, teknologi zaman saat ini, dan apakah tidak, yang nantinya perusahaan dapat menindaklanjuti hal tersebut. Yang kelima ada saingan layanan TI. Ini perusahaan dapat membandingkan layanan teknologi pesaing dengan layanan teknologi yang perusahaan sendiri yang punya. Yang keenam ada perusahaan pesaing infrastruktur TI investasi. Ini merupakan perbandingan antara pengeluaran perusahaan untuk investasi teknologi informasi dengan pengeluaran perusahaan pesaing yang dikeluarkan untuk infrastruktur TI. Dan beberapa informasi dari 6 faktor ini akan menghasilkan layanan TI dan infrastruktur yang sesuai dengan perusahaan. Next. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 4 mengenai infrastruktur teknologi informasi. Apabila teman-teman ada pertanyaan, dapat langsung bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya.
Baik, mungkin saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Mas Gustia Adi. Izin bertanya pada bagian 4 tema utama dalam evolusi platform perangkat lunak kontemporer, terdapat penjelasan mengenai HTML5 merupakan evolusi dari HTML. Menurut kelompok Anda, apakah perubahan perkembangan dari HTML ke HTML5 lalu untuk era sekarang ini perlukah dilakukan evolusi lagi atau sudah cukup menggunakan HTML5 saja? Baik, untuk HTML sendiri bisa sampai HTML5 itu ada perkembangannya, yaitu ada HTML versi 1 itu pada tahun 1991 itu memudahkan ilmuwan mengakses dokumen yang ada di berbagai komputer. Yang selanjutnya ada HTML2 pada 1995 yang mampu menampilkan data dan form yang dapat diedit secara langsung. Dan versi ini merupakan cikal bakal lahirnya website interaktif. Selanjutnya ada HTML versi 3 pada tahun 1997 yang menambahkan fitur figur untuk mendukung tampilan bergambar. Ada HTML versi 4 pada tahun 1999, yaitu menambahkan perintah dasar HTML seperti gambar, tabel, teks, link, dan form. Dan selanjutnya ada HTML versi 5 yang terbaru pada tahun 2014 yang membuat prosedur tampilan dengan menggabungkan CSS, HTML, dan JavaScript. Pada versi yang kelima ini merupakan versi terbaik karena telah dilengkapi dengan fitur canggih yang lengkap seperti embed video dan audio. Dan apakah perlu dilakukan evolusi lagi atas HTML? Menurut kami, menurut kelompok itu pastinya perlu karena dengan perkembangan zaman pasti akan ada penemuan-penemuan yang baru yang mungkin HTML5 ini tidak cukup tidak mampu untuk mengikuti dengan perkembangan teknologi atau mengikuti kebutuhan teknologi yang akan datang. Jadi dapat dipastikan evolusi atas HTML5 itu akan sangat memungkinkan. Begitu bagaimana Mas Gustia atas jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah merasa sangat terjawab. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Muslihatun. Pertanyaannya, dalam PPT tadi dijelaskan mengenai hukum Metcalfe. Apa dampak hukum Metcalfe terhadap tenaga kerja di bidang IT? Menurut kelompok kami, dampak dari hukum Metcalfe dalam teknologi informasi yaitu semakin mudahnya informasi dapat tersebar dalam jaringan. Mudahnya orang saling terhubung dalam suatu jaringan dapat mempermudah dan mempercepat informasi tersebut sampai kepada orang yang dituju. Penyebaran informasi ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi beberapa pihak. Suatu perusahaan dapat mudah melakukan transaksi penjualan ataupun pembelian dalam suatu jaringan, meskipun mereka berada di berbeda negara. Seperti itu Mbak Muslihatun, apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih Mbak Dea dan kelompok atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Apabila sudah tidak ada yang bertanya, kami akhiri presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Kita review sedikit ya materi materi terkait dengan infrastruktur teknologi informasi. Saya izin share screen dulu, sebentar cari file.
Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan infrastruktur dari teknologi informasi. Oke, kita bahas dulu definisi terkait dengan terminologi atau definisi dari infrastruktur. Jadi infrastruktur pada dasarnya dia merupakan serangkaian ya perangkat fisik dan juga aplikasi lunak yang memang diperlukan untuk mengoperasionalkan keseluruhan dari proses operasional di suatu perusahaan. Nah, infrastruktur ini sendiri juga meliputi komputasi, komunikasi, pengelolaan data, aplikasi perangkat lunak, pengelolaan fasilitas fisik, pengelolaan teknologi informasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita membahas terkait dengan infrastruktur dari teknologi informasi, ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya infrastruktur itu merupakan kayak suatu struktur yang ada di bawah struktur. Maksudnya apa? Ya berarti dalam suatu infrastruktur itu nanti akan ada kayak yang namanya lapisan-lapisan, di mana masing-masing lapisan ini dia akan saling mendukung dan juga dia akan saling melayani. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwasanya yang namanya infrastruktur teknologi informasi itu merupakan fasilitas fisik, komponen teknologi informasi, layanan, ataupun segala sumber daya teknologi bersama yang memang dia itu diimplementasikan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendukung proses operasional dari suatu perusahaan. Nah, kalau kita membahas ya terkait dengan yang namanya infrastruktur teknologi informasi, itu terdiri dari beberapa komponen. Jadi komponen yang pertama itu ada yang namanya perangkat lunak atau software. Contoh dari infrastruktur teknologi informasi untuk perangkat lunak itu ada yang namanya basis data. Atau nanti di pertemuan ketujuh kalian akan membahas terkait dengan yang namanya DBMS atau Database Management System. Terus juga ada yang namanya DBA, Database Administrasi, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, perangkat lunak itu ada yang namanya middleware. Ada juga yang namanya sistem operasi atau OS. Nah, kalau OS ini kayak misalkan untuk laptop Apple itu kan dia pakai iOS ya. Terus kalau misalkan untuk selain Apple, dia pakainya Windows kayak gitu. Terus yang berikutnya tadi ada software, yang selanjutnya ada yang namanya hardware atau perangkat keras. Intinya perangkat keras ini dia digunakan untuk ya melancarkan proses input, penyimpanan dan juga pengolahan data dan juga untuk proses menghasilkan suatu output data. Output data itu adalah dalam bentuk suatu informasi yang memang valuable atau bermanfaat bagi suatu organisasi. Nah, contoh dari infrastruktur teknologi informasi perangkat keras itu antara lain ada yang namanya jaringan. Terus ada juga yang namanya media penyimpanan atau storage. Terus juga ada server. Ada juga klien. Klien itu contohnya kayak smartphone kalian, terus juga laptop dan kawan-kawannya. Terus yang ketiga, komponen ketiga dari infrastruktur teknologi informasi ada yang namanya layanan. Layanan yang terdapat di suatu organisasi. Layanan ini bisa berupa layanan teknis ataupun berupa sumber daya manusia yang memang terlatih dan dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, kalau kita membahas terkait dengan layanan tadi ya, sebetulnya selain dengan layanan dari SDM dan juga teknis, di sini layanan itu juga bisa berupa layanan terkait dengan litbang. Litbang itu penelitian dan
pengembangan dari teknologi yang digunakan oleh suatu organisasi. Jadi harapannya dengan adanya penelitian dan juga R&D lah, Research and Development ini, si perusahaan itu bisa kayak dapat suatu insight. Ya, kira-kira produk atau apa aja atau strategi apa aja yang memang bisa mereka lakukan untuk bisa memenangkan suatu pasar kayak gitu. Oke, berikutnya di sini ada hubungan antara perusahaan, infrastruktur TI, dan juga kapabilitas bisnis. Nah, pada dasarnya, infrastruktur dari teknologi informasi, dia itu kan kayak bagian penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Karena apa ya? Karena si infrastruktur ini pada dasarnya dia akan menyediakan layanan dan juga dia akan berhubungan langsung, baik itu dengan si pemasok, pelanggan, ataupun karyawan dan stakeholder dari si organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, kalau kita membahas terkait dengan layanan komunikasi pada dasarnya dia itu kan kayak memberikan apa ya, konektivitas data, suara, video kepada pelanggan, pemasok, dan juga karyawan dari suatu organisasi. Berikutnya ada layanan pengelolaan data. Jadi intinya kalau di layanan pengelolaan data ini dia akan mengelola data yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selain dia itu mengelola, dia akan apa ya, kayak punya kemampuan untuk bisa menganalisis data tersebut. Harapannya setelah dianalisis bisa menghasilkan kayak suatu output yang memang berguna bagi suatu organisasi. Nah, di sini teman-teman terkait dengan infrastruktur teknologi informasi beserta layanan-layanan pendukungnya tersebut, tentu sangat penting bagi organisasi untuk bisa kayak memahami bisnis value-nya atau bisa memahami nilai bisnisnya yang diberikan dengan cara mengimplementasikan atau menggunakan infrastruktur dari teknologi informasi itu sendiri. Idealnya ya teman-teman, yang namanya suatu infrastruktur dia itu harus bisa mendukung atau kayak dia harus selaras dengan strategi bisnis dan juga strategi sistem informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, untuk bisa nge-build atau membangun infrastruktur teknologi informasi, itu bisa jadi kita kayak memerlukan sumber daya yang memang nggak sedikit, baik itu dari segi kualitasnya ataupun dari segi kuantitasnya. Nah, sumber daya yang digunakan oleh organisasi tersebut itu diharapkan bisa memberikan hasil yang setimpal. Jadi harapannya jangan sampai perusahaan itu bisa mengeluarkan sumber daya yang banyak banget gitu loh. Tapi dalam prosesnya, utilitasnya dari teknologi informasi yang digunakan itu nggak maksimal. Atau kayak misalkan hanya memberikan hasil yang sedikit. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait dengan evolusi dari teknologi informasi. Oke, di era yang pertama, teman-teman, di sini ada yang namanya era mainframe atau era mini komputer, ya. Nah, kalau era mainframe ini dicirikan kayak berupa satu komputer yang dia punya size yang besar sekali. Dan komputer tersebut itu digunakan sebagai media penyimpan atau pengolah data dan juga terhubung dengan perangkat monitor yang lain. Lalu berikutnya, teman-teman, di sini di tahun 1981 itu ada yang namanya era PC
atau era personal komputer. Ya, era personal komputer ini dicirikan bahwasanya sudah ada kayak sistem operasi yang digunakan. Contohnya adalah kayak sistem operasi Microsoft Windows seperti itu. Dan di era personal komputer ini dicirikan bahwa komputernya itu berukuran lebih kecil dan bisa dijalankan oleh individu. Lalu yang berikutnya itu ada era klien atau era server, ya. Di era klien ini intinya komputer itu bisa saling terhubung melalui suatu jaringan jaringan intranet atau jaringan internet. Jaringan internal yang dimiliki oleh suatu organisasi. Jadi intinya di era klien ini teman-teman, desktop atau laptop itu bisa dihubungkan ke jaringan komputer server seperti itu. Yang berikutnya itu ada jaringan, ada era enterprise atau era computing. Nah, untuk di era enterprise atau era computing ini, banyak perusahaan yang mulai serius untuk menggunakan jaringan yang terstandarisasi atau jaringan TCP/IP. Nah, intinya infrastruktur tersebut itu sudah berhasil untuk kayak apa ya, nge-link atau menghubungkan berbagai perangkat keras dari komputer. Contohnya adalah kayak PC, server, mainframe, dan sebagainya. Lalu di era tahun 2000 itu ada era cloud seperti itu. Nah, di era cloud dan juga mobile computing ini intinya teman-teman, sebentar kok ya di slide 6 ya, sorry. Intinya di era cloud computing ini layanan dari teknologi informasi itu bisa digunakan walaupun walaupun diakses tidak melalui dari intinya di era cloud ini user itu bisa mengakses suatu data tidak hanya dari satu jenis perangkat saja. Nah, di era cloud dan juga mobile computing ini sudah ada kayak perangkat keras yang bisa dengan mudah untuk dibawa ke manapun. Jadi intinya di era cloud ini user itu nggak lagi perlu untuk menginstal perangkat lunak pada perangkat keras yang punya size yang lebih besar, contohnya laptop. Tapi dengan hanya menggunakan smartphone saja, itu kita bisa kayak menggunakan perangkat lunak yang tersedia di perangkat lain dengan menggunakan bantuan dari internet. Yang berikutnya, teman-teman, dari slide 7 ini bisa kita simpulkan bahwasanya kita tuh kayak perlu loh tahu terkait dengan alur bagaimana suatu data atau informasi dari suatu perusahaan itu dapat disampaikan ke pihak yang berada di luar perusahaan yang memang memerlukan informasi atau data tersebut. Nah, komunikasi tersebut pada dasarnya itu bisa dilakukan dua arah dan memiliki beberapa tahapan yang memang harus dilalui. Contohnya adalah kayak misalkan informasi terkait dengan sales atau terkait dengan SDM, itu kan pada dasarnya dia dikelola oleh kayak suatu aplikasi server. Server di sini kayak merupakan komputer yang dia itu akan mengelola data atau informasi tersebut dalam suatu perusahaan. Nah, nanti data atau informasi yang memang sudah diolah tersebut itu akan disampaikan ke web server. Jadi web server itu kayak komputer yang
dia punya tugas untuk mengelola jaringan internet agar data atau informasi tersebut itu bisa disampaikan kepada si penerima informasi. Nah, di slide 8 ini kita perlu mengetahui bahwasanya teknologi informasi itu berkembang dengan sangat cepat. Oke, yang pertama di sini ada hukum Moore dan juga hukum kekuatan mikroprosesor. Intinya, teman-teman, di hukum Moore ini dia mengatakan bahwa kecepatan perhitungan mikroprosesor itu mengikuti rumusan eksponensial. Nah, akibatnya adalah nanti akan ada peningkatan terkait dengan kecepatan dari pemrosesan dari suatu komputer, dan nanti hal tersebut itu akan menyebabkan adanya penurunan biaya teknologi informasi. Terus yang berikutnya di sini ada hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Kalau berdasarkan hukum media penyimpanan digital massal, intinya jumlah informasi digital itu kurang lebih menjadi 2 kali lipat pada setiap tahunnya. Terus juga ada hukum Metcalfe dan juga ekonomi jaringan. Nah, intinya teman-teman di hukum ini menyatakan bahwa nilai jaringan telekomunikasi itu adalah proporsional dengan kuadrat jumlah pengguna yang terhubung dari suatu sistem. Jadi, intinya semakin besar user dari sebuah jaringan, maka nanti kegunaan dari jaringan tersebut itu akan semakin besar. Lalu juga ada penurunan biaya komunikasi dan internet. Nah, berikutnya teman-teman, standar teknologi informasi dan standar jaringan itu juga menjadi hal yang memang mendorong evolusi dari suatu infrastruktur teknologi informasi. Nah, standar teknologi pada dasarnya itu diperlukan agar terjadi kayak suatu kompatibilitas antar perangkat, sehingga nanti memungkinkan adanya antar perangkat tersebut itu bisa ada komunikasi dalam suatu jaringan. Contohnya adalah kayak misalkan Mac Mac OS itu kan punyanya Apple. Nah, dia itu bisa diharapkan dapat berkomunikasi dengan aplikasi buatan dari si Microsoft Office. Tadi ini sudah ya, ada beberapa komponen dari infrastruktur teknologi. Jadi kita itu perlu mengetahui adanya bagian atau komponen dalam suatu infrastruktur teknologi. Tidak hanya satu atau sebagian dari komponen-komponen tersebut. Maaf, jadi intinya nggak adanya satu atau sebagian komponen-komponen tersebut itu akan dampaknya kayak menyebabkan tidak lancarnya layanan yang diberikan oleh si infrastruktur dari teknologi informasi itu sendiri. Tadi sudah ya, secara garis besar bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu hardware, software, dan juga layanan. Kalau hardware itu contohnya ada kayak client, ada storage, terus juga ada server, jaringan, dan sebagainya. Lalu untuk software itu ada kayak database, ada operating system, dan juga ada malware. Terus juga ada layanan. Oke, berikutnya terkait dengan platform dari perangkat keras terkini.
Oke. Astagfirullah, ini apaan? Nah, di sini teman-teman, yang pertama terkait dengan platform perangkat keras saat ini ada yang namanya platform digital mobile. Jadi kan dengan adanya platform digital mobile ini, dia itu kan bisa kayak berfungsi sebagai alternatif ya dari personal komputer tersebut. Nah, platform itu kan juga memudahkan bagi user untuk kayak misalkan melakukan sharing data atau untuk mencari informasi melalui web, terus mengirim pesan, bertukar menampilkan suatu konten digital, bertukar data dan sebagainya. Lalu yang berikutnya itu ada yang namanya Internet of Things atau IoT. Nah, dengan adanya Internet of Things tersebut, saat ini kan kayak suatu perangkat keras. Contohnya adalah kayak peralatan-peralatan rumah tangga kayak pintu, kulkas, TV dan sebagainya, itu kan terhubung dengan internet sehingga diharapkan kayak lebih memudahkan bagi user untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Terus juga yang selanjutnya ada yang namanya bring your own device. Lalu juga ada biometric sensor. Jadi sebetulnya biometric sensor itu kayak suatu alat yang memang digunakan untuk melakukan identifikasi terkait dengan identitas dari seorang user. Contohnya adalah pemindaian menggunakan retina, bentuk face, sidik jari, yang tujuannya adalah terkait dengan akses izin penggunaan suatu perangkat. Contohnya adalah kayak misalkan di mobile bankingnya BNI, itu kalian untuk ngeakses layanannya, atau kayak misalkan mau transfer, ngisi OVO, ngisi ShopeePay, dan sebagainya, itu kalian kalau login, itu tidak hanya bisa menggunakan yang namanya pas MPIN saja, tapi kayak misalkan ketika kalian sidik jari dan juga face-nya itu sudah diautentifikasi sama si mobile digital BNI tersebut, kalian bisa mengakses layanan tersebut tanpa perlu memasukkan PIN seperti itu. Terus yang selanjutnya juga ada nirkabel NFC, Bluetooth, 4G, 5G, dan sebagainya. Jadi intinya ada komunikasi antara perangkat yang bisa dilakukan tanpa menggunakan kabel. Contohnya adalah di beberapa smartphone itu kan ada teknologi NFC. Nah, teknologi ini salah satu penggunaannya adalah kayak misalkan kalian mau mau naik KRL. Sekarang kan kalau mau naik KRL kan kalian harus nge-tap kayak tap cash dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui apakah saldo kalian itu sufficient tuh kayak cukup atau enggak untuk naik KRL, itu kalian nggak perlu lagi kayak ngecek di stasiun, tapi kalian bisa kayak menempelkan kartu tap cash kalian di smartphone kalian, itu nanti kalian bisa mengetahui, oh kira-kira sisa saldonya itu berapa, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, di sini ada yang namanya virtualisasi. Jadi intinya si virtualisasi itu adalah proses penyajian seperangkat sumber daya komputasi sehingga nanti semuanya bisa diakses. Dan aksesnya ini adalah tidak akan dibatasi oleh kehadiran fisik ataupun tidak dibatasi oleh lokasi dari seorang individu. Nah, intinya teman-teman, si virtualisasi ini akan memungkinkan server itu tampak oleh pengguna sebagai beberapa sumber daya logis. Terus selanjutnya ada yang namanya cloud. Jadi cloud ini intinya akan ada 3 jenis layanan yang akan diberikan. Contohnya adalah kayak cloud sebagai service, cloud sebagai software as a service, terus juga ada cloud sebagai platform as a service, dan juga cloud yang nantinya menyediakan layanan untuk memproses, menyimpan dari sumber daya komputasi lainnya. Contohnya adalah kayak Google Drive, seperti itu. Terus juga ada yang namanya green computing. Jadi green computing itu mengacu pada praktek dan juga teknologi untuk merancang, membuat, menggunakan
dari beberapa peralatan komputer yang nantinya bertujuan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Oke, yang selanjutnya juga ada perangkat lunak open source. Jadi gini, terkait dengan perkembangan dari teknologi informasi, itu nggak hanya perangkat kerasnya aja yang mengalami perkembangan. Perangkat lunak pun juga mengalami perkembangan. Nah, adanya perangkat lunak open source ini, dia merupakan perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrogram di seluruh dunia. Dan perangkat lunak open source ini, itu intinya dia kayak gratis dan juga bisa dimodifikasi oleh si usernya. Contohnya dari perangkat lunak open source ini ada yang namanya OpenOffice, seperti itu. Oke, berikutnya adalah terkait dengan isu manajemen dalam menghadapi perubahan dari platform dan juga infrastruktur itu sendiri. Yaitu ketika perusahaan itu mengalami perkembangan, tentu teknologi informasi itu kan perlu memberikan fleksibilitas dan juga scalable. Fleksibilitas yang dimaksud adalah ya teknologi tersebut diharapkan dia bisa menyesuaikan dengan perkembangan dari suatu perusahaan, baik secara organisasi ataupun secara manajemennya. Sedangkan untuk scalable di sini adalah terkait dengan kemampuan untuk memberikan jangkauan pelayanan kepada banyak pengguna tanpa hambatan, seperti itu. Nah, isu manajemen yang selanjutnya adalah terkait dengan siapa yang nantinya akan mengendalikan dan juga terkait dengan tata kelola dari si infrastruktur teknologi tersebut. Dan yang terakhir, isu yang selanjutnya adalah terkait dengan investasi dari infrastruktur itu sendiri. Jadi intinya investasi dari infrastruktur itu kan memerlukan sumber daya yang nggak sedikit. Dan perusahaan itu kan pada dasarnya bisa membuat keputusan apakah dia akan membeli atau menyewa dari suatu perangkat teknologi informasi. Kayak ketika dia memang punya sumber daya yang mumpuni, maka dia bisa beli. Tapi kalaupun dia memang tidak punya sumber daya yang cukup, tapi dia ingin menerapkan kayak suatu infrastruktur di perusahaannya, maka opsi selanjutnya dia adalah sewa. Tentu untuk memutuskan apakah dia akan sewa atau beli itu sudah dipertimbangkan atau dirapatkan sebelumnya. Nah, lalu kalau misalkan terkait dengan sewa ya dari suatu infrastruktur, itu seringkali masalah atau isu selanjutnya yang akan muncul adalah terkait dengan isu dari keamanan datanya. Nah, terkait dengan isu keamanan data, sebelum perusahaan itu deal dengan suatu vendor untuk sewa, biasanya kan akan ada atau akan membuat suatu perjanjian kerja. Nah, di perjanjian kerja tersebut itu kan akan mengatur beberapa klausul. Contohnya klausul terkait dengan pembayarannya. Terus kalau misalkan setelah sewa itu ada kendala apa saja yang akan diberikan oleh si pihak ketiga atau penyedia atau vendornya tersebut. Terus terkait juga keamanan. Jadi kayak misalkan pihak ketiga ini terbukti mereka itu mengakses atau menyalahgunakan data dari suatu perusahaan, maka tentu mereka akan bersiap untuk menghadapi konsekuensi hukumnya. Nah, konsekuensi hukumnya apa ya? Nanti akan diatur di klausul dari perjanjian tersebut. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Belum? Oke, kalau belum, besok Jumat kita masih satu pertemuan lagi ya tentang database, dan selanjutnya di hari Sabtu jam 9 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Nanti ujian tengah semesternya untuk materinya akan saya upload di Classroom, dan juga nanti saya akan meminta perwakilan ya dari salah satu mahasiswa untuk mengupload hasil presentasi dari masing-masing kelompok agar bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Nanti untuk ujiannya mungkin saya akan lakukan lewat quizzes atau enggak Google Form seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kalau misalkan belum, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi di hari Jumat. Selamat beristirahat.